Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pak Vespa, bagaimana kabarnya? Sekarang kita berada di Masjid Gantiang. Mari kita saksikan keseruan Pak Vespa kali ini. Keep watching. Masjid Raya Ganting atau ditulis dan dilafalkan Gantiang dalam bahasa Minang, adalah masjid peninggalan abad ke-19 yang terletak di Kampung Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Untuk lokasi lengkapnya, agar teman-teman Pak Vespa dapat mudah menuju lokasi masjid ini, telah kami lengkapi lokasi Google Map-nya pada deskripsi channel kesayangan kita ini. Tercatat sebagai masjid tertua di Padang, cikal bakal masjid ini berawal dari sebuah surau di seberang Padang, daerah permukiman awal dalam sejarah Padang. Arsitekturnya merepresentasikan akulturasi etnis-etnis yang ada di Padang dengan pengaruh neoklasik dari Eropa yang dominan. Berada di kawasan yang dulunya merupakan pusat kota, Masjid Raya Ganting sempat menjadi masjid terbesar di Minangkabau pada awal abad ke-20. Masjid ini telah berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam, menjadi tempat perdebatan wacana keislaman di Minangkabau, hingga berperan pada masa genting ketika Sumatera Barat diduduki oleh tentara Jepang. Bangunan Masjid Raya Ganting terpelihara dengan baik walaupun sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2005 dan 2009. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia dan menjadi daya tarik wisata di Kota Padang. Wartawan Fahrul Rashid dari majalah Gatra menulis Masjid Raya Ganting didirikan pada tahun 1805 dan rampung pada tahun 1810. Salah seorang pemrakarsa pembangunan adalah Haji Umar. Tanah untuk lokasi masjid diperoleh dari hasil wakaf masyarakat Kampung Ganting. Dana pembangunan dihimpun dari penduduk muslim setempat, terutama dari kalangan saudara. Masjid awal memiliki bentuk sederhana. Menurut versi ini, Masjid Raya Ganting termasuk bangunan yang tetap utuh saat terjadi gempa bumi disertai tsunami yang melanda pantai barat Sumatera pada tahun 1833. Namun, lantai batunya rusak sehingga diganti dengan lantai coran kapur dari kulit kerang dan batu kapur. Bangunan awal Masjid Raya Ganting memiliki ruang utama berukuran 30 x 30 meter, ditambah serambi selebar 4 meter mengelilingi bangunan utama. Pada awal abad ke-20, lantai bangunan mulai dicor dengan semen buatan Jerman dan dipasang tegel dari Belanda yang dipesan melalui N.V. Jacobson van den Berg. Pemasangan tegel ditangani oleh tukang yang ditunjuk langsung oleh pabrik dan selesai pada tahun 1910. Selama tahun-tahun berikutnya, dilakukan sejumlah pekerjaan pembangunan yang mengubah tampilan bangunan, terutama pada bentuk atap, cungkup, tiang, dan fasad yang ada sekarang. Masjid Raya Ganting menjadi saksi sejarah yang sangat luar biasa dalam eksistensinya. Tercatat bahwa, pada tahun 1932, Masjid Raya Ganting mendapat kehormatan menjadi tempat arena Jambore Gerakan Kepanduan Pramuka Muhammadiyah seluruh Indonesia yang pada waktu itu bernama Hizbul Wathan. Pada tahun 1942, ketika tentara Jepang mulai mencengkeramkan kukunya ke bumi Nusantara menggantikan pemerintah Hindia Belanda yang kalah perang, Masjid Raya Ganting pernah menjadi tempat persinggahan Bung Karno dan Bung Hatta setelah Dwi Tunggal itu kembali dari masa pembuangannya di Bengkulu. Keduanya salat di masjid ini dan bermalam di rumah Datuk Marah Alamsyah yang terletak persis di belakang Masjid Ganting. Dan, di masa pendudukan Jepang itu pula, Masjid Raya Ganting memainkan peran yang amat strategis. Ketika pemerintah Jepang membentuk Gyugun perwira militer yang anggotanya terdiri atas ulama, dan Heiho pasukan pembela tanah air yang prajuritnya diambil dari para santri, maka Masjid Raya Ganting dijadikan sebagai markas besar untuk wilayah Sumatera Barat dan Tengah. Begitupun ketika tentara sekutu multinasional mendarat di Sumatera, banyak sekali tentara Inggris dari Kesatuan Tentara Muslim India yang membelot dan bergabung ke dalam Laskar Rakyat, mengatur strategi penyerangan dari Masjid Raya Ganting ini.
termasuk peristiwa penyerangan ke Tangsi Barak, asrama militer Inggris Kesatuan Gurkha yang banyak menelan korban jiwa itu. Di masa kemerdekaan, banyak pejabat tinggi negara yang menyempatkan salat di tempat ini, antara lain almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pertama, Ketua DPR GR almarhum Kiai Haji Ahmad Syaihu, Ketua DPR atau MPR Jenderal Abdul Haris Nasution, dan beberapa sahabat dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Masjid Raya Ganting berdiri di lahan seluas 9.751 meter persegi yang dikelilingi oleh permukiman penduduk. Bena halamannya berbentuk trapesium dengan sisi miring di sebelah timur, yang berbatasan dengan jalan raya dan diberi pagar setinggi 1 meter. Ruang utama dapat diakses melalui 4 pintu masuk. 2 pintu terdapat di bagian depan, sisanya terdapat bagian samping kiri dan samping kanan. Di dalam ruang utama, terdapat 25 tiang yang berbentuk segi 6 berdiameter 40 sampai dengan 50 cm dan tinggi mencapai 420 cm. Tiang-tiang yang terbuat dari bata merah dengan bahan perekat kapur dicampur putih telur ini sama sekali tidak menggunakan tulang besi. Jumlah 25 tiang berjajar 5 melambangkan 25 nabi, dan masing-masing tiang dilapisi marmer putih berhiaskan kaligrafi yang memuat nama 25 nabi mulai dari Adam sampai Muhammad. Tiang-tiang tersebut berfungsi sebagai penopang utama konstruksi atap masjid yang berbentuk segi 8. Teman-teman Pavespa, demikianlah vlog kita menelusuri sejarah dan keindahan Masjid Raya Ganting, yang telah berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam serta menjadi tempat pengembangan wacana keislaman di Minangkabau. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.